Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sholatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wassalim wa barik ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Salamun kalamur rabbir rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bermajlis lagi, sahabat-sahabatku, sedulur-sedulurku dimanapun Anda berada. Semoga sampean-sampean sehat, ditenangkan hatinya, tidak dicabut kegembiraan di hati Anda. Mari kita manfaatkan sisa umur kita ini untuk menghayati jatah hidup yang masih diberikan, ya, dengan penghayatan-penghayatan yang lebih baik. Nah, kita ini hidup, keberuntungan kita yang hidup ini selalu diberikan hukum kasih sayang oleh Tuhan, ya, dalam bentuk ini banyak hukum-hukum kasih sayang itu. Tapi salah satunya adalah Tuhan itu meletakkan kita di antara dua kebaikan, selalu itu, ya, dua kebaikan. Maka jangan pernah kita keluar dari kurungan itu, karena sebetulnya kurungannya sudah itu. Itu kurungan sebaik-baik kurungan, karena seperti bumi ini kan kurungan. Di luar otoritasnya bumi ini berbahaya sekali karena bisa kesedot lubang hitam, black hole. Bisa juga kesedot white hole, ya. Ternyata selain black hole itu juga ada white hole. Sama-sama bahayanya. Terus kalau tata surya, bumi keluar dari tata suryanya itu ya ambyar. Nah, maka kita ini sudah diciptakan oleh Allah itu sistem tata surya pribadi kita. Salah satunya adalah hidup di antara dua kebaikan itu. Contoh gampangnya begini. Ini kan kita habis sholat subuh, ya. Terus nanti sekitar jam-jam tujuan kita sudah masuk waktu duha, ya, sudah boleh menunaikan sholat duha. Jadi dari subuh ke waktu duha itulah yang dimaksud dua kebaikan itu. Jadi kita selalu hidup di dalam dua kebaikan itu. Terus ini, nanti habis duha, kita sudah ditunggu zuhur, ya. Nah, tidak ada yang bisa melepaskan kita dari dua kebaikan itu. Maka di antara dua kebaikan itu, kalau isinya juga kebaikan. Ini misalnya dari lepas subuh ke duha ini dari kebaikan satu ke kebaikan anti duha. Terus saya isi dengan live streaming ini, ya. Ini sudah mengurangi gibah yang tidak perlu, imajinasi yang tidak perlu. Terus prasangka kepada hidup yang kurang perlu. Hati-hati sampean bangun tidur itu sering berprasangka kepada hidup, langsung membayangkan soal-soal yang berat, masalah-masalah yang solusinya belum terbayangkan, terus wajah-wajah si ini si itu yang mungkin persoalannya itu Anda alami sekian tahun lalu, tapi wajah-wajah itu masih terbayang-bayang sebagai pengganggu Anda, ya. Nah, saya dengan bersilaturahmi dengan sampean ini
menemukan energi yang sama sekali berbeda. Ya. Terus di hari-hari ini misalnya ketika waktu di rumah begitu melimpah, itu hukum dua kebaikan ini terus menguntit kita. Maka gampang saja setiap dari dua kebaikan itu isi ceruk-ceruk di antara itu dengan opsi-opsi kebaikan yang banyak sekali. Nah, nanti bahkan di Facebook kita pun ya itu lautan kebaikan kalau frekuensi kita setel ke sana. Misalnya begini, lepas Isya, sebelum Isya kemarin itu, ini saya bacakan di antaranya. Saya menulis di wall saya dengan ajakan-ajakan sederhana. Ini juga sebuah ide yang muncul sekilas. Saya menulis begini, kepada sahabat-sahabat, sudilah menulis di kolom komentar cara Anda membuang beban dari sekitar lebih 4 bulan kita menjalani tirakat pandemi ini. Ya. Jika Anda punya pengalaman berharga, bagikan agar menjadi derma. Boleh pula sekedar menceritakan beban itu untuk sekedar meringankan perasaan Anda. Teman-teman lain bisa saling berkomentar untuk menguatkan, dan mari kita saling menyehatkan. Wah, dalam tempo yang tidak terlalu lama, ini teman-teman sudah mengirimkan hampir ada 100 sekian ya tulisan-tulisan tentang apa yang dirasakan, apa hikmah yang didapatkan, dan apa curhatan yang penting untuk disalurkan agar ia menjadi pelepasan. Ya, saya akan bacakan beberapa di antaranya, tidak semua pasti. Salah satunya ini ya, dari Retno Kurniasih. Tidak menyebutkan di mana kotanya, ya, tapi ini sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita semua. Aduh. Alhamdulillah. Bulan-bulan awal COVID terasa banget stres karena cuma rebahan menikmati tsunami informasi seputar COVID. Sampai terkena psikosomatik. Lalu sadar tidak boleh begitu terus. Harus move on. Saya tinggal di desa, masih cukup leluasa untuk bergerak dan berkarya. Lalu bareng-bareng sama suami dan ibu, bikinlah produk pangan baru yang memang sudah ada di angan-angan itu. Abon lele. Ya. Alhamdulillah, respon pasar bagus. Banyak reseller yang bantu jualan. Alhamdulillah bisa jadi jalan rezeki untuk orang lain di saat krisis begini. 2 bulan berjalan usaha ini atas izin Allah sudah punya 17 reseller dan merekrut 2 karyawan. Karyawan terbaru adalah tetangga yang sangat terdampak COVID, yang tidak dapat bantuan apapun dari pemerintah. Doakan semoga bisa memberdayakan dan membantu banyak orang lagi. Wah, selamat Retno Kurniasih. Inilah berkah dari bergerak, berkah ikhtiar, dan melihat segala sesuatu dari opsi yang lebih beralternatif. Ya, teruskan, kita doakan Retno. Kemudian dari Dwiha Kuncoro, ya, saat corona datang, suami saya didiagnosis gagal ginjal. Harus perawatan intensif dan cuci darah setiap seminggu sekali. Jadi perhatian saya lebih ke suami daripada mengikuti berita corona. Karena kondisi tersebut suami harus off kerja. Suami sangat down. Tetapi kemudian bicara bahwa semua hal adalah biasa saja. Kelahiran, kematian, kebahagiaan, sakit, miskin, kaya, dan sebagainya adalah proses hidup yang dialami semua orang. Tidak perlu merasa paling sengsara dan mengeluhkan keadaan. Tersenyum saja, bersyukur saja pada apa yang harus terjadi.
Tetapi ikhtiar dan selalu berdoa, Tuhan Maha Baik, Tuhan selalu baik. Wah, keren kamu, Dwi Hakuncoro. Ya. Itu yang disebut pertolongan, selain hidayah juga penguat. Ya. Kita doakan suami diberi kesehatan, urusan-urusan Anda berdua diberi kemudahan, dan di dalam keadaan apapun, sampean berdua menjadi penguat orang-orang lain, ya, dengan kesadaran Anda sendiri, yang itu membangkitkan kesadaran pihak lain. Alhamdulillah, rezeki yang tidak alang kepalang besarnya itu adalah rezeki kesadaran. Selamat kepada Mbak Dwi Hakuncoro atas rezeki kesadarannya. Mohon tambah dan terus dijaga rasa kuat itu, agar kekuatan kalau dipupuk ia akan makin menguat. Dari Mbak Budi Maharani, terbiasa pergi pagi pulang petang, sekarang belajar memasak dengan anak-anak. Mereka request apa, emaknya mencoba mewujudkan. Buat empek-empek, cimol, papeda, ketoprak, dan sebagainya. Bagiku semua mustahil karena tidak begitu suka masak. Yang penting hasilnya dapat membuat kami tertawa bahagia. Pengennya gado-gado, jadinya ketoprak. Semula fuyung hai, nyasar jadi telur dadar. Di angan-angan bakwan goreng, kok malah jadi bakwan bakar, soalnya gosong kayak dibakar. Ya, rasa syukur pertama adalah bahwa masih ada yang dimasak. Ya, itu luar biasa. Tetapi sudah ada yang dimasak sekalipun, kalau cara kita menghayati barang-barang yang ada itu tidak sedemikian rupa, ia akan mubazir. Ya, jadi menyadari keberkahan yang ada, lalu menselebrasikan keberkahan itu. Ini yang dilakukan oleh Mbak Budi Maharani. Semoga menjadi ilham untuk teman-teman. Dari Sri Sundarni, beliau menulis, sebagai pendidik saya jadi banyak waktu di rumah. Saya gunakan untuk usaha jajanan, awalnya berniat membantu ibu-ibu yang terdampak COVID-19. Alhamdulillah, akhirnya usaha ini menjadi jalan banyak orang mendapat penghasilan. Itulah hebatnya orang yang berpikir tentang kepentingan orang lain. Kepentingan orang lain itu tercover, kepentingan diri sendiri diikutkan sebagai sebuah ganjarannya. Selamat Sri Sundarni, ya. Terus kita jangan takut-takut untuk berpikir, untuk menyelenggarakan kepentingan orang lain sebagai bagian dari tugas-tugas hidup kita, selain tugas-tugas yang lain tentu. V. Kamiono, dari V. Kamiono. Ngomah dados kathah tandurane Pak D, kembang dan sayuran yang cukup menghijaukan. Sebelumnya sempat niat jual rumah yang sekarang dikontrakkan, tapi dilalai mboten laku-laku, sehingga akhirnya perusahaan dan jualan kembali stabil dan rumah gak jadi dijual. Alhamdulillah. Ada ketipu bakul masker juga Pak D. Uang senilai 1,5 juta beli masker, niatnya buat donasi malah dihapusi. Tak ikhlas ke, sak ikhlas. Alhamdulillah si penjual yang sebelumnya sering komentar di timeline pada hilang. Jadi hilang. V. Kamiono. Ada beberapa kasus menarik, ya. Satu, niat menjual rumah. Niat menjual rumah itu pasti adalah karena opsi keterdesakan, ya. Tetapi Allah mencegahnya.
Karena tiba-tiba jualan usaha relatif stabil. Artinya apa? Artinya itu pertolongan. Tetapi saya ingin menambahkan opsi cara memberi apresiasi kepada peristiwa ini. Satu. Alhamdulillah Anda orang baik. Ya, orang baik itu dijaga dari kekeliruan-kekeliruan. Saran saya, kalau Anda memang bukan pebisnis rumah, siapapun ya, jangan pernah berniat menjual rumah. Kalau tidak sangat terpaksa. Nah, keadaan terpaksa ini juga harus hati-hati. Jangan mudah mendefinisikan segala sesuatu sebagai terpaksa. Ya. Kemudian peristiwa yang kedua. Kenapa rumah ini sebelum tafsir yang kedua? Rumah ini tidak saya sarankan dijual. Saya mungkin orang yang konservatif kepada itu. Ya. Rumah itu kekerapatannya luar biasa walaupun sudah tidak Anda tempati. Tapi dari sanalah sejarah Anda dimulai. Keberkahan-keberkahan hidup Anda dimulai. Anda sanggup berumah di rumah Anda yang kedua, yang lebih baik, itu karena ada jerih payah rumah Anda yang pertama itu. Maka kalau tidak ada sebuah masalah yang begitu luar biasa, usahakan jangan dijual. Terus tafsir kedua. Barangkali kita sering memaknai keterdesakan itu dengan rasa buru-buru. Sebetulnya kita masih baik-baik saja, masih kuat-kuat saja, keadaan masih memungkinkan untuk berjalan tanpa harus panik dan menjual ini itu. Tetapi kita terlalu jauh berimajinasi ke depan, nanti kalau begini, nanti kalau begini, nanti kalau begini, maka ini sebaiknya dibeginikan. Nah, rasa itu sebaiknya agak distabilkan. Rasa cemas itu ada baiknya tidak diberi ruang terlalu dalam. Apa bahaya dari ini? Satu, ia akan mendestruksi ketenangan kita. Ia akan mendowngrade, menurunkan. Kalau ketenangan kita sebetulnya jatahnya 8, kita kurangi dengan kecemasan itu jadi 6 atau jadi 5 malah jadi 4. Secara sopan santun kepada Tuhan, ini agak tidak sopan. Karena seolah-olah Anda sudah kecil hati kalau Tuhan tidak menolong Anda, ya. Itu bedanya dengan persiapan dan ada rasa kecil hati kepada pertolongan Tuhan itu tipis sekali di dalam konteks itu. Maka di antara rendah hati melakukan persiapan dengan optimisme kepada pertolongan Tuhan, kalau bisa diusahakan dahulukan yang optimisme ini. Karena sebetulnya seluruh fakta sudah menjelaskan, hidup Anda itu sudah menjadi bukti yang nyata bahwa pertolongan Tuhan itu begitu dekat. Sehingga Anda terbentuk menjalani hidup yang sekarang ini. Seperti saya menjadi yang sekarang ini. Itu bukan hampir. Itu seluruhnya adalah karya agung Allah. Maka jangan biarkan ketakutan ini lebih besar dari optimisme kita kepada kasih sayang dan pertolongan Allah. Nah, tetapi kebaikan-kebaikan Anda itu, ya, saya tidak tahu kebaikan seperti apa yang Anda tabung selama ini, betapapun kita akan salah biasanya, karena kesalahan itu akan ditutup oleh kebaikan kita, yang akan salah dibenarkan, yang akan bengkok diluruskan, yang akan krisis dinormalkan. Itu dampak kebaikan itu. Jadi jangan pernah ragu-ragu untuk menabung kebaikan. Begitu saudaraku, nanti akan saya baca di kesempatan berikutnya lah yang lain-lain karena ada banyak. Ini saja masih terus bertambah.
Nah, sekarang sebagai penutup siaran sederhana ini, setiap pagi kita mendaraskan Asmaul Husna. Semoga hidup dan mati kita dimuliakan Allah. Semoga keluarga kita dijaga, kesehatan kita dijaga, keluhuran kita dijaga, aib-aib kita dijauhkan, kita dianugerahi umur panjang yang bermanfaat, harta yang halal dan thayyib, yang peruntukannya hanya berarti meluhurkan kita yang dititipi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dahului dengan bersolawat dulu. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawiru ya Ghafu ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Rusaku ya Fatah ya Alimu ya Qabis ya Basitu ya Qafis ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Qabiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'itu ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadiru ya Muqtadir ya Muqaddimu ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dohiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawab ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram ya Muksitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mukni ya Mani'u ya Dor ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baki ya Warid ya Rasidu ya Sabur Azza Jalla diqruh bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana wali walidina wa duriyatina kabir ana zai'atina wastur ala uyubina wasbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan
ونوّر قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قاربنا عن الشر بعدنا والقربى رجعنا آخرا للامنا بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menekan tombol selesai, saudara-saudaraku, teman-temanku.